Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah, mari kita lanjut belajar lagi. Meskipun ini sebenarnya masa-masa libur ya, harusnya kalian healing, tapi malah ngaji. Ya lebih bagus. Ya semoga healingnya sambil ngaji lebih alhamdulillah lagi. Ini ngaji kita akhir tahun. Sebenarnya saya tidak ingin ngambil tema yang berat-berat. Nanti kita ngobrol saja ya. Beberapa mungkin mengulang, meng-highlight. Saya memberi judul agama dan filsafat. Ya secara umum nanti menjawab sejauh mana sih agama dan filsafat itu berkaitan, bertaut, bertemu, termasuk mengklarifikasi beberapa kesalahpahaman tentang filsafat, khususnya sehubungan dengan agama. Setelah itu nanti kita sediakan waktu sedikit untuk, saya tidak menyebut tanya jawab ya, kalian boleh curhat malam hari ini tentang apa saja. Jadi mungkin ingin menyampaikan sesuatu, atau mungkin ada yang mau nembak. Sudah setahun dilirik tidak berani-berani, boleh kalau ada yang mau menyatakan di sini malam hari ini. Atau usulan atau apa, monggo ya. Tidak harus terkait dengan tema, terkait juga tidak apa-apa. Malam hari ini kita nikmati kajian terakhir malam hari ini di tema agama dan filsafat. Bismillah, kita mulai biar tidak lama-lama. Yang pertama, yuk kita muhasabah dulu sebentar. Insya Allah yang hadir malam hari ini kan orang beragama semua. Amin, ini banter banget. Ya, insya Allah kita orang beragama semua. Coba kita cek, kita itu tipe orang beragama yang seperti apa. Nanti mungkin ada tipe tertentu yang memang berat kalau disambungkan dengan filsafat. Ada yang cocok, ada yang tidak. Itulah mengapa nanti ada orang yang nyaman dengan filsafat, dengan agamanya, ada yang tidak nyaman. Ya memang tipenya beda-beda. Itulah mengapa saya sering bilang, ya monggo saja, ada orang suka filsafat, ada yang tidak suka filsafat. Itu haknya tiap orang untuk suka atau tidak suka sesuatu. Nah, saya ambil teori dari buku yang judulnya Six Ways of Being Religious, 6 cara beragama, Dale Kenyon. Dia bilang begini, orang beragama itu ada 6 tipenya. Jadi ada 6 gaya. Nah, yang masing-masing orang mungkin beda-beda. Coba nanti kita cek ya, kita ada di mana. Yang pertama, fokus pada ibadah, sacred rite, menjalankan ritual, sholat, puasa, zakat, dan lain sebagainya. Kalau dalam Islam, jadi fokus pada ibadahnya, aktivitas konkret ritual. Tiap hari sibuknya ini. Mana yang harus dilakukan, mana yang harus dihindari, mana yang halal, mana yang haram, dan lain sebagainya. Ini gaya pertama. Kesibukan beragamanya di yang pertama.
Ada gaya kedua. Gaya kedua ini fokus pada right action. Right action itu perilaku yang baik pada sesama, yaitu fokus pada akhlak. Mungkin kalian sering juga melihat, mendengar orang yang yuk akhlaknya, yuk adabnya, yuk diperbaiki. Orang beragama itu yuk akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, ya hadisnya. Jadi beragama itu yuk kuncinya kebaikan pada sesama. Namanya akhlak. Ada yang gayanya ini kadang-kadang, enggak apa-apa lah ibadah nanti pelan-pelan diperbaiki, tapi kalau akhlak itu mutlak loh ya. Ini gaya kedua, gaya right action. Ada gaya ketiga, yaitu gaya devotion. Kalau ini biasanya fokus pada kepasrahan, keikhlasan, mengelola hati untuk sepenuhnya dipersembahkan pada Tuhan. Ini gaya devotion. Kita diminta membersihkan hati, menjaga hati, fokus lillahi ta'ala, hanya pada Allah saja. Ini gaya devotion. Pasrahkan, berikan semuanya dalam hidup kita hanya untuk Allah. Hati kita harus bersih, mantep, hanya pada Allah saja. Ini gaya devotion. Ada gaya keempat, istilahnya Kenyan shamanic mediation. Shamanik itu ya saman. Jadi fokus pada tokoh figur yang harus diikuti, fokus pada idola-idola religius. Jadi kamu ustadz idolanya siapa yang kamu ikuti, kemudian tokoh idola dalam agamamu siapa, aliranmu apa dengan tokohnya siapa. Ini gaya samanik. Jadi merasa bahwa saya tidak mungkin bisa dekat dengan Tuhan tanpa orang-orang yang sebelumnya memang sudah dekat dengan Tuhan. Ini gaya samanik. Kalau tiga yang di atas tadi kan kita ikhtiari sendiri. Kalau yang keempat ini kita bermediasi dengan tokoh-tokoh agama. Ada yang keempat, yaitu mystical quest. Mystical quest itu yang suka tasawuf, perjalanan spiritual menuju Tuhan, makom demi makom, ahwal dari Allah dan lain sebagainya. Ini pengalaman spiritual. Ya, kalian tahulah kita di ngaji ini banyak sekali membahas pengalaman-pengalaman spiritual. Kadang-kadang kalian kan seneng tema-tema seperti itu, pingin juga berpetualang di sana misalnya. Tapi ada juga yang tidak suka. Nah, mungkin di sini banyak yang mystical quest, membaca, suka Maulana Jalaluddin Rumi, Ibnu Arabi, suka dengan Sunan Kalijogo, suka dengan. Nah, ini mystical quest, seneng mencari pengalaman mistik berhubungan langsung dengan Tuhan. Ya meskipun banyak juga yang hanya seneng mendengar dan membacanya saja, tapi belum jalan. Kalau ini masih belum. Mystical quest itu ya memang jalan, kalian tirakatan beneran. Kalian ya melakukan amalan-amalan mencari pengalaman mistik sendiri. Ini mystical quest. Yang keenam, resonate inquiry. Resonate inquiry itu senang memahami agama secara rasional, mengejar makna-makna intelektualnya. Baca buku, diskusi, kajian, dialog, debat, dan lain sebagainya. Ini namanya resonate inquiry. Ingin tahu makna rasionalnya, ingin tahu rasionalisasinya. Ini gaya keenam. Gaya keenam ini nanti cocok kalau disambungkan dengan filsafat. Gaya kelima lumayan. Gaya yang lain juga bisa, cuma yang paling kuat kan di gaya keenam. Orang beragama yang ingin paham
tidak sekedar ingin menjalankan, ingin tahu rahasia rasionalnya agama. Ini yang nomor 6. Oke, sudah tahu ya 6 ya. Silahkan nanti teman-teman direnungi, saya ada di mana. Kok saya tidak ada di 6-6-nya Pak? Ya kamu belum serius berarti, atau kamu tipe khusus alternatif. Ya, tidak masuk teori pokoknya saya Pak. Dianggap suka ritual juga ndak. Mystical quest jangan-jangan, tapi ya ndak. Yo senangnya baca cerita-cerita, pengen jadi wali, pengen bisa terbang, pengen bisa itu, tapi waktunya wiritan ndak kuat saya Pak. Waktunya itu berarti bukan. Reasonate seneng Pak, filsafat saya baca-baca, tapi kalau baca sendiri ndak paham Pak, saya harus perlu figur. Nah, macam-macam, coba kalian cek sendiri. Mungkin ada orang yang gabungan 2 atau 3, siapa tahu ada yang 6-6-nya. Kalau bisa 6-6-nya hebat sekali. Baik, monggo saja, setiap orang punya tipenya sendiri-sendiri. Silakan. Bukan berarti kalau sudah akhlak tidak peduli ibadah loh ya, tidak peduli secret. Ini maksudnya titik tekannya, fokusnya yang diutamakan oleh orang yang beragama ini. Jadi yang dinomorsatukan, ada yang menomorsatukan ibadah, ada yang menomorsatukan akhlak, ada yang menomorsatukan tata hati untuk ikhlas pada Tuhan, ada yang menomorsatukan mencari rujukan figur tokoh yang benar, ada yang menomorsatukan pengalaman keagamaannya, ada yang menomorsatukan pemahaman inteleknya. Jadi masing-masing ada caranya. Ini mumpung akhir tahun, memuhasabahi keberagamaan kita. Baik, ini agamanya. Sekarang filsafatnya. Jadi banyak orang ketika mendengar kata filsafat, dia sudah, apa kalau bahasanya anak hari ini ya, ilfil duluan. Mungkin kalian juga begitu sebagian. Ya tidak harus karena menganggapnya sesat, haram, atau kafir, tapi mungkin ada yang membayangkan mesti ruwet, mesti bulat, mesti susah, kan selalu begitu kesanmu. Tapi sering saya bilang, yuk kita pahami dulu hakikatnya filsafat. Filsafat itu bisa satu inquiry, satu pencarian, bisa juga satu set of mind atau set of belief, bisa juga satu akademik disiplin, satu ilmu, satu kajian. Jadi ini ayo dibedakan biar tidak dicampur. Kalau sebagai inquiry, pencarian, itu yang saya bilang filsafat sebagai proses. Disinilah yang sering saya sebut kita dituntut untuk mendaya gunakan akal budi kita untuk berpikir. Jargonnya dari mitos ke logos, menuju filosofia, cinta kebijaksanaan. Ini namanya an inquiry. Filsafat sebagai satu pencarian kebenaran, pencarian kebijaksanaan. Kalau di makna yang pertama ini, ya semua orang pastinya, meskipun tidak sadar atau tidak ngaku, pasti berfilsafat. Tidak ada yang tidak. Begitu orang itu memikirkan hidupnya, dia sedang berfilsafat. Hidup yang baik itu yang kayak gimana ya? Hidup yang benar itu yang kayak gimana ya? Begitu kalian berpikir begitu, kalian sedang berfilsafat. Meskipun nanti ketemunya, oh menurut saya yang paling pas hidup itu ya patuh saja 100% pada tuntunannya Allah misalnya. Ini sejenis penemuan kebenaranmu. Orang lain menyimpulkannya bisa berbeda. Jadi ini yang sering saya sebut filsafat sebagai proses.
Yang ini ya setiap orang pasti melakukannya sadar atau tidak. Ya lebih enak sadar, jadi terarah. Meskipun kalau misalnya kalian tidak senang dengan kata filsafat, ya monggo saja kamu pakai istilah berpikir kah, merenung kah, berefleksi kah, kontemplasi, monggo saja yang kalian cocok. Jadi makanya dulu di pertemuan awal saya sebut orang tidak suka filsafat tidak masalah, tapi kalau tidak mau berpikir, berhenti dia jadi manusia. Karena penciri utamanya manusia itu berpikir. Baik, yang kedua, filsafat juga kadang diartikan a set of mind atau belief. Kalau yang kedua ini, kalau di bahasa Indonesia mungkin kita sering pakai istilah filosofi. Setiap orang punya set of mind, punya filosofi-filosofi hidup yang dia yakini. Saya punya, kalian punya, Nietzsche punya, Aristoteles punya, Al-Farabi punya, Ibn Rus punya. Dan memang tidak harus sama. Setiap orang punya set of mind atau set of belief yang beda-beda. Kalian boleh tidak setuju dengan set of beliefnya teman, mau set of beliefnya filosofi ini, filosofi itu tidak masalah. Menurut saya Pak, filosof yang itu kalau dari pandangan agama saya, dia itu sudah kafir, murtad, tidak masalah. Jadi ini yang sering saya sebut, ini produk pemikiran filsafat yang setiap orang mungkin mindsetnya beda-beda, temuan kebenarannya beda-beda, dan memang tidak harus kamu setujui. Nah, nanti banyak orang tidak suka filsafat sebenarnya diarahkan ke yang kedua ini, set of mind atau set of belief. Ya tentu saja di situ isinya beragam. Ada yang sangat ateistik, ada yang sangat religius, bahkan banyak juga yang sangat spiritual. Kalau dikalkulasi sebenarnya jauh lebih banyak para filosof itu yang teistik dibandingkan ateistik. Kalau mau bikin kuantitatif loh, tapi kan setiap mindset ya monggo saja. Jadi kalian bahkan boleh, saya tidak setuju semuanya Pak, saya ingin mencari sendiri, monggo saja. Jadi kalau di level yang kedua ini, kalian boleh setuju, boleh tidak setuju, silahkan. Dengan mindset yang mana. Saya suka Pak kalau cocok dengan akidah saya, yang tidak cocok saya tidak suka, tidak masalah. Tapi yo harus fair, harus diakui juga banyak pikiran-pikiran para filosof yang nyambung, cocok, sesuai dengan akidah. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada filsafat itu yang sekarang diajarkan di kampus-kampus, di dunia akademik, termasuk mungkin di ngaji filsafat ini. Ini filsafat sebagai akademik disiplin. Kalau ini sebagai ilmu, sebagai teori, bahan pertimbanganmu untuk melakukan inquiry. Kamu baca Nietzsche, kamu baca Sartre, kamu baca Imam Ghazali, kamu membaca Al-Farabi, monggo saja. Sebagai ilmu untuk nambah wawasan, biar ketika melakukan inquiry tadi, pencarian kebenaran, kamu luas wawasannya, sehingga ketika melahirkan belief atau mindset atau set of mind, jadinya lebih komprehensif. Jadi ini positioningnya filsafat ya. Jadi tidak selalu orang bicara Nietzsche terus dia berarti ateis. Tidak juga, kalau itu hanya sebagai akademik disiplin, ya orang belajar saja sebenarnya, nambah wawasan saja. Itu akademik disiplin, inquiry, set of mind. Ini yang bedakan tiga ini ya, biar tidak dikebiah-uyah semuanya.
Tidak hanya karena ada satu pikirannya para filosof yang melenceng terus dianggap semuanya melenceng, terus sudahlah ndak filsafat-filsafatan, terus kamu akhirnya ndak mau bahkan berpikir inquiry, ndak mau pakai logika, ndak mau pakai mantik. Ini dasarnya ini. Ini untuk kalau ada yang tanya-tanya ya, kayak saya kadang-kadang tanya jawab itu kan ndak panjang waktunya ini. Sekarang tak jawab panjang hubungannya agama dan filsafat. Baik, tadi saya bilang ya, ketika itu set of mind, semua orang berfilsafat. Apa ada orang yang tidak berfilsafat? Rasanya tidak ada. Di situ saya ambil dari pikirannya Ayn Rand. Ayn Rand saya kutip juga di buku Sebelum Filsafat itu. Ada banyak sekali cara berpikir logis keseharian kita itu sebenarnya sama loh kayak para filosof besar. Misalnya kalau kita bilang jangan terlalu yakin, di dunia ini tidak ada satupun yang pasti. Yang punya kalimat ini dulu namanya David Hume. David Hume dengan filsafat empirismenya. Manusia itu sering kaget dengan fakta empiris yang sama sekali tidak sesuai dengan bayangannya. Maka tidak usah terlalu yakin tentang sesuatu. Keyakinan itu kan berarti mengeneralkan segala hal dengan satu teori. Tidak ada satupun di bawah matahari ini yang pasti. Ini kan filosofis sekali, tapi kalian pakai ini kan tidak sadar bahwa ini sangat filosofis. Jangan terlalu yakin, tidak ada sesuatu pun yang pasti. Makanya jangan galau kalau surveinya kok rendah, ya itu biasa saja. Oke, itu contohnya. Atau baik, itu kan filosofis berarti kan juga. Yang kedua, Plato. Plato punya teori idea. Dia bilang begini. Kalau kalian mungkin pakai teori, kenyataannya tidak akan sebagus itu. Itu persis kalimatnya Plato. Sesuatu itu ideal itu ya adanya di kepala. Dalam kenyataannya mesti ada kurangnya. Tidak pernah sempurna. Kesempurnaan itu adanya di alam ide. Maka kalau kalian bilang, ya ini mungkin bagus tapi kan teori, aslinya tidak akan seperfect itu. Oh, itu Plato yang ngomong itu. Jadi kalau kalian kemarin tidak sadar ngomong ini, sebenarnya mungkin levelmu level Plato. Ya, kamu tidak sadar saja. Baik. Nah, atau kalian pakai kalimat ini. Kalau ini Agustinus Santo. Itu buruk dilakukan, tapi kan kita ini manusia, tidak ada orang yang sempurna. Kita kan sering juga bilang kalau kita sedang salah apa gitu kan, kita alasannya ya kita manusia biasa Pak, tidak ada orang yang sempurna. Agustinus yang bilang itu. Atau William James pragmatis. Di antara jargonnya dia, ya mungkin itu benar bagimu tapi tidak bagiku. Ya mungkin cocok bagimu, tapi bagi saya beda lah. Kan tiap orang bisa beda-beda. Nah, itu William James. Atau Immanuel Kant. Kalian mungkin sering seperti Immanuel Kant. Aku tidak bisa menjelaskannya, aku tidak bisa membuktikannya, tapi rasanya kok itu benar. Nah, kamu kan sering begitu loh. Yang punya teori ini Immanuel Kant. Kamu kan sering ada di situasi yang gimana ya menjelaskannya, tapi menurut saya yang benar yang itu. Membuktikannya gimana saya tidak tahu, tapi aku merasa itu benar. Atau kadang-kadang kalian sudah terlanjur ngamuk, pingin marah, sudahlah, pukul dulu saja, mikir belakangan. Ada John Dewey bilang tindakan dulu, dipikir belakangan, sudah nanti saja mikir. Kesuwen mikir kita tidak jalan-jalan. Jalan saja dulu, eksekusi dulu, nanti sambil jalan dievaluasi kalau ada yang kurang. Itu John Dewey. Jadi sehari-hari itu kita sebenarnya banyak wawasan-wawasan filosofis. Atau Hegel. Kalau Hegel ya dia terkenal dengan filsafat sejarahnya. Kalau kalian bilang begini, ide itu mungkin kemarin benar, tapi kan sekarang beda. Bukan hari ini, itu Hegel. Nah, kalian boleh sekarang seneng orang itu nyari
jejak digitalnya di masa lalu. Kemudian dipampangkan, lo dulu ngomong apa, sekarang ngomong apa. Iya, dulu dan sekarang jangan dibandingkan, kata Hegel. Jadi kalau kita membanding-bandingkan dulu dan sekarang, ya kita akan capek. Karena ya tentu saja orang itu berubah, situasi berubah. Tidak ada orang yang bisa 100% konsisten gitu terus, ya setiap orang berubah pasti. Ini salah satu ilustrasi ya teman-teman, bahwa setiap hari kita sebenarnya mungkin berfilsafat, cuma tidak pernah mikir sampai sedalam mereka saja. Coba kalian teorikan semua yang, coba kalian celetuan-celetuanmu yang kamu sampaikan tiap hari. Coba kamu sekarang cek lagi postingan-postinganmu setahun ini, jangan-jangan ada yang sangat filosofis. Lu sopo ngerti, nanti kamu bisa bikin filsafat-filsafat yang baru. Biar postingan-postingan isengmu itu ada gunanya lah dikit-dikit, tadi membawamu jadi seorang filosof. Jadi setiap orang berfilsafat, iya. Bedanya ada yang tidak sadar, ada yang sadar. Kalau disadari bisa dalam, bisa membawa manfaat besar untuk hidup kita. Misalnya tadi, oh ya, yang dulu dan sekarang itu pasti beda. Contohnya saya ini dulu gimana, sekarang gimana. Itu bisa dalam nanti. Baik. Cuma memang berfilsafat itu ada banyak halangannya. Saya kasih contoh 3, itu beberapa halangan berfilsafat yang sering sekali hari ini kita temui. Yang pertama apa? Ada istilah herd instinct. Herd instinct itu insting kerumunan. Kita itu cenderung tenggelam oleh kerumunan. Yang lain ke utara, kita ikut ke utara. Yang lain ke selatan, kita ikut ke selatan. Jadi kita khawatir ditinggalkan oleh subgroup grup kita yang mensupport kita, masyarakat sekeliling kita. Akhirnya kita lebih milih mengalir saja, ikut yang lain. Nah, ini membuat orang jadi tidak kritis. Jadi yang lain ikut ngaji filsafat, ikut juga ngaji filsafat. Ditanya kenapa kok ikut, tidak tahu, asik aja. Ini jenis herd instinct namanya. Jadi insting kerumunan, ya karena manusia itu makhluk sosial, dia khawatir kalau ditinggalkan circle-nya. Padahal ya, circle-nya tidak selalu benar. Nah, filsafat kan menyuruh kritis. Yuk jangan ikut saja, ya kalau memang kelompokmu bagus, baik, benar, ikuti. Kalau tidak, ya tinggalkan saja, tidak usah ikut. Tapi kan kita takut loh, kalau saya ditinggalkan mereka, gawat Pak, saya kan tidak bisa hidup sendiri. Ini tantangan bagi filsafat. Yang kedua, yang sering menghalangi kita berfilsafat itu partisan mindset. Cara berpikir partisan, kelompokku dan kelompokmu, kita dan mereka, minna wa minhum. Biasanya partisan mindset itu kan dilanjutkan berpikir hitam putih. Aku yang pasti benar, mereka yang pasti salah. Aku yang pasti baik, mereka yang pasti buruk. Aku yang pasti hebat, mereka yang pasti tidak hebat. Ini yang dimaksud mental partisan, mindset partisan. Jadi isinya adalah we are right, they are wrong. Mentalitas us and them, kita dan mereka. Kita seringkali pakai logik ini, circle kita atau circle mereka, kelompok kita atau kelompok mereka, pilihan kita atau pilihan mereka. Nah, itu partisan mindset. Karena saya sudah terlanjur milih, sudah terlanjur berkubu, ya mati-matian harus saya bela kubu saya. Nah, baik atau benar tetap harus saya bela, salah pun saya bela. Ini namanya partisan mindset. Tentu saja jadi tidak kritis.
Kemudian yang ketiga, gandengannya partisan mindset itu arogan mindset. Arogan mindset itu nganggap diriku penting, nganggap diriku lebih hebat dari yang lain, aku lebih pintar dari yang lain. Kita ingin menunjukkan diri kita selalu benar. Kita tidak mau disebut tidak tahu, tidak paham atau salah, karena aku ini hebat. Begitu terbukti salah, kita ngeyel, cari-cari alasan biar tetap benar. Yo nanti paling mentoknya, saya kan juga manusia biasa, bisa salah. Ini mesti pokoknya orang iso salah pokoknya. Aku harus selalu hebat. Ini namanya arrogant mindset. Makanya pernah saya bilang justru orang yang suka ngeyel dia harus selalu benar, malah bukan cirinya filsafat. Jadi filsafat itu ya dia keberpihakannya bukan pada egonya tapi pada kebenaran. Meskipun sebenarnya tidak cocok sama saya, bukan selera saya, tapi kalau benar ya saya akui kamu benar. Nanti banyak orang yang arogan. Ya mungkin ada juga yang arogan mindset atas nama filsafat. Wah, saya sudah ikut ngaji filsafat sudah ratusan sesi, mosok dikalahkan debat sama anak kecil gini, enggak usah lah. Terus kamu ngoyel, enggak bisa dikalahkan. Ini namanya arrogant mindset. Jadi, yo kalau ada kalian 3 halangan ini biasanya ya sulit memang untuk berfilsafat. Herd instinct, partisan mindset, atau arrogant mindset. Orang yang arogan, partisan, dan tenggelam dalam kerumunan susah untuk berfilsafat. Karena 3 situasi ini membuat orang tidak kritis. Dan ini tidak simpel, agak berat. Karena yang pertama kita makhluk sosial, kemudian kita itu selalu ada dalam pilihan-pilihan sosial, dan yang ketiga kita itu selalu merasa diri kita penting. Rata-rata orang menganggap aku yang paling penting, seolah-olah dunia itu ya muternya di sekitarku saja. Banyak orang berpikirnya begitu. Seolah-olah kalau saya tidur, dunia ikut tidur. Kalau saya bangun, dunia baru bangun lagi. Banyak orang merasa dirinya sehebat itu. Baik, oke ya. Ini nanti kita sambungkan hubungannya apa dengan agama dan filsafat nanti ya.